Halo, bersama Tiander dan ini Redmi 5 Plus Vince. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Ya, ini baru pertama kali saya unboxing paket servisan dari teman teknisi di Wamena ya. Supaya tidak penasaran, langsung saja paketnya saya buka ya. Ini ada 3 unit. Nah, untuk yang pertama ini tipe HP apa ya? Ada keterangan mati total ya. Saya kurang tahu tipenya. Nah, yang ini restart. Kalau dari bentuknya sepertinya ini Oppo F3 Plus ya. Nah, paket yang ketiga ini kalau dari bentuknya Redmi Note 3 ya, tapi kurang tahu ini Redmi Note 3 Kenso atau Henichi atau yang satu lagi apa ya, yang ada 3 tipe ya kalau untuk Redmi Note 3. Nah, ini saya kembali ke awal, tadi saya buka yang pertama, paket pertama ini mati total ya. Kalau dari bentuknya tipe berapa ya? Nah, ini setelah saya cas cuma nyala white blink ya, jadi lampu LED putih kedip-kedip ya. Oke, langsung saja saya bongkar backdoornya. Kalau dilihat sepintas dari boardnya kayaknya lupa ingat ya. Sepertinya pernah saya kerjakan tapi tidak tahu ini tipe berapa. Nah, ini sudah saya bantu dengan cas. Posisi konektor baterai saya lepas ya. Hasilnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya itu muncul logo Mi ya, tapi ini tidak ada tanda-tanda sama sekali. Begitu juga kalau saya pasang konektor baterai, arus casnya itu naik teman-teman sekitar 0,13 ampere, tapi tetap juga mati, cuma white blink ya. Saya lanjut buka baut-bautnya dulu, mau lihat kondisi mesinnya seperti apa ya. Apakah X-water atau ada yang terbakar barangkali. Kalau dari fisiknya ini memang kelihatan mulus ya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan kena air. Gosong juga sepertinya tidak ya. Coba saya cek di dalam kalengnya. Wow, mulus ya teman-teman, tidak ada tanda-tanda servis pun belum kayaknya ya. Tidak ada tanda-tanda kena flux atau bekas blower. Oke, saya amankan dulu kamera dan baut-bautnya.
Saya coba ukur. Di sini mau cek hambatannya ya. Siapa tahu untuk VBAT-nya short, tapi di sini aman. Nah, kita coba fokus lagi ke tipe HP ini. Penasaran ya, kodenya MET7 ya. MET7 ini apa ya? Saya coba searching dulu di internet. Oh, ternyata MET7 itu Redmi 5 Plus ya. Nah, ini juga saya coba searching untuk test pointnya. Ini untuk mengetahui ya, untuk analisa awal saya biasanya lakukan seperti ini ya. Coba pastikan detect di PC dalam kondisi port 9008 atau EDL ya. Apakah dia terdetek di PC atau tidak. Seperti biasa saya gunakan UV Android Toolbox. Langsung saja ke Qualcomm, kemudian pilih brand Xiaomi dan model masukkan Redmi 5 Plus. Ini cara saya ya kalau mendeteksi HP itu connect PC atau tidak, walaupun kasus mati total ya. Ini syaratnya wajib terdetek portnya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti yang ada di layar untuk titik-titik test pointnya. Dihubungkan saya dengan pinset, kemudian colok USB. Nah, di sini harusnya muncul port 9008 ya, tapi ternyata tidak terdetek sama sekali. Saya coba lagi, masih sama, tidak terdetek. Biasanya itu tanpa pasang baterai ya, cukup colok USB saja sambil dihubungkan kedua titik test pointnya. Nah, karena ini tidak terdetek sama sekali, analisa berikut yang harus dikerjakan ini sesuai pengalaman saya ya. Saya harus cabut eMMC nya dulu, karena eMMC juga bisa menyebabkan tidak terdetek di PC ya. Tujuannya apa untuk cabut eMMC ini? Kalau kita cabut otomatis tanpa kita test point harusnya bisa terdetek 9008 atau mode EDL ya. Oke, saya cabut dulu eMMC nya. Ya, eMMC nya sudah saya cabut, sekalian saya bersihkan dulu timah-timahnya. Nah, di sini eMMC yang dipakai itu merek Skyhynix ya. Ya, ini juga eMMC nya sudah saya bersihkan ya. Nah, sekarang kita fokus kembali ke boardnya dulu ya, untuk coba detect apakah bisa terdetek 9008 atau EDL setelah eMMC nya saya cabut. Jadi ini sudah jadi ciri khas saya untuk analisa
HP mati total ya. Nah, perhatikan teman-teman, setelah saya colok ternyata tidak terdetek juga ya. Kenapa tidak dihubungkan kedua test pointnya? Tidak perlu teman-teman ya, karena kalau eMMC nya sudah dicabut, harusnya kita colok USB saja sudah terdetek otomatis port 9008 ya. Ya, ini sudah beberapa kali percobaan tetap saja tidak terdeteksi ya. Sekarang saya lanjut mau cek dulu kondisi eMMC nya. Di sini saya buka UV eMMC toolbox. Nah, ini dia adapter punya Mort ya. Kalau sekarang itu istilahnya IC Friend, tapi sama-sama produk dari Mort. Saya coba identifikasi eMMC apakah rusak atau masih bagus. Ya, ternyata masih terdetek di sini ya, Redmi 5 Plus. Saya coba cek lagi Smart Health, untuk kondisi eMMC nya juga bagus, 0 sampai 10%. Jadi fix ini eMMC nya masih bagus ya atau sehat. Nah, saya coba backup dulu DAM 512 nya untuk jaga-jaga saja ya, jadi tidak perlu besar, 512 MB saja. Iya, proses backup DAM sudah selesai. Ini dia hasilnya. Cukup bagian ini saja yang diamankan ya. Nah, kembali ke mesinnya, karena fix ini bermasalah pada mesin. Saya sekarang coba mau fokus lagi, ukur hambatan di beberapa kapasitor ya. Siapa tahu terdeteksi short atau ada indikasi korslet ya. Jadi kebiasaan saya itu ukur kapasitor besar ya, karena itu sering juga rentang short, makanya saya lebih fokus ukur hambatan ke kapasitor yang besar. Ya, sejauh ini saya lihat aman-aman saja ya, tidak ada yang mencurigakan, nilai hambatannya mendekati 0 ohm. Coba yang di sebelah ini, sebenarnya bagian ini penting juga ya, karena ini IC power utama, cuma terhalang dengan kaleng-kalengnya ya. Nah, ini juga bermasalah multimeter saya, kayaknya baterainya sudah agak lowbat ya. Nah, supaya saya bisa menjangkau bagian-bagian ini, mungkin bagusnya kaleng powernya ini saya angkat dulu ya. Ada satu kapasitor kecil di dalam ini yang agak mencurigakan short juga ya. Ini aman, ini juga aman. Oke, mungkin segitu teman-teman ya. Jadi saya mau fokus untuk angkat kaleng powernya dulu, karena tadi yang bisa diukur terbatas ya, kapasitor yang dekat dengan IC power saja.
Nah, kalengnya sudah tercabut. Saya mau lanjut goyang IC powernya dulu kah, atau ukur hambatannya ya? Ukur hambatannya saja dulu teman-teman ya, supaya pengerjaannya jelas, step-stepnya jelas ya. Saya ukur dulu hambatannya. Nah, ini mencurigakan short ya, karena nilainya mendekati 0 ohm. Ini tidak. Nah, yang ini sekitar ini kapasitor-kapasitor yang besar ini rata-rata nilainya mencurigakan short ya, hambatannya mendekati 0 ohm. Tadi sebelum dibuka kaleng tidak kelihatan ya. Ini baru kelihatan ada yang mencurigakan short ya. Nah, ini tidak ya. Untuk area ini tidak kelihatan mencurigakan short, kecuali yang ini ya, hampir semua short. Sekarang saya coba pastikan dulu di skema. Nah, ini tadi yang mencurigakan short ya, saya coba klik dulu. Oh, ternyata terhubung ke sini. Ini kalau dari tampilannya seperti fuse ya, atau coil. Ini semua yang kuning terhubung ya. Nah, saya coba searching, ternyata C1208 dan C1209 ya. Ini keduanya tadi dicurigai short. Kedua ini merupakan tegangan Virec S42P05 ya. Jadi artinya tegangan untuk jalur ini sebesar 2,5 volt ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau tegangan sebesar itu hambatannya hampir mendekati 0 ohm. Itu sudah patut dicurigai ya teman-teman. Nah, saya coba klik lagi kaki yang dilalui fuse. Oh, langsung dari IC power ternyata. Nah, kayaknya sangat tidak mungkin kalau kita cabuti kapasitornya satu persatu ya. Saya coba langsung eksekusi saja IC powernya ini. Mau saya cabut, kemudian ukur kembali hambatan di kaki kapasitornya. Ya, ini sudah saya cabut. Saya lanjut bersihkan dulu kaki-kakinya. Oke, sekarang saya ukur kembali hambatan kaki di kapasitornya ya. Oh, luar biasa. Setelah cabut IC powernya, ternyata shortnya ini sudah hilang teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar memang shortnya ini berasal dari IC power yang jebol ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Saya ukur kembali hambatannya ya. Kapasitor yang tadi saya ukur dicurigai short, sekarang setelah IC powernya dicabut, shortnya ini hampir tidak ada lagi ya. Benar-benar putus. Jadi kemungkinan besar memang penyebabnya karena IC powernya ini jebol. Iya, saya coba bolak-balik, benar-benar hilang hambatannya ya. Jadi saya coba dulu ganti IC powernya. Dan kalau dilihat dari bentuk kakinya, ini sepertinya IC PM8953 ya. Iya, benar sekali. Saya coba
ganti dari IC power yang baru. Ini kebanyakan biasanya bukan yang baru ya, tapi apa ya, second tapi layak pakai ya. Nah, saya pastikan dulu kaki-kakinya apakah ini memang new atau second. Sepertinya second ya. Jadi kalau yang cuma second, kita pasang IC powernya itu tidak perlu cetak ulang, kecuali yang new atau baru ya. Biasanya saya harus cetak ulang dulu karena kakinya itu keras ya kalau masih baru. Tapi kalau yang sudah pernah dicetak ulang atau IC power second, tinggal pasang saja ya. Iya, proses pemasangan IC power saya pikir sudah cukup, sudah pas ya. Sekarang saya mau ukur kembali hambatan di kaki kapasitor yang tadi ya. Nah, ini mantap ya teman-teman. Bisa dilihat di sini setelah ganti IC power, nilai hambatan di kaki kapasitornya sudah tidak short lagi ya. Nah, ini teman-teman lihat, tidak seperti tadi loss ya, 0 ohm. Kalau sekarang ada hambatan tapi kelihatan normal ya, tidak 0 ohm. Nah, yang ini saya kurang tahu apakah memang seperti itu nilainya. Yang pasti untuk dua kapasitor tadi aman ya. Dan ini dia hasil pemasangan IC power, dan eMMC nya belum saya pasang ya. Sekarang kita coba kembali detek di PC apakah bisa atau tidak. Oke, ini dia teman-teman, tinggal lihat di layar. Nah, setelah colok USB sudah terdetek teman-teman ya. Terdetek port 9008. Saya coba sekali lagi. Oke, mantap. Jadi memang fix kerusakan dari IC power ya. Nah, sekarang proses pemasangan kembali untuk eMMC yang sudah saya cabut tadi ya. Jadi seperti itu tekniknya teman-teman. Kalau mau detek PC, biasakan cabut eMMC nya dulu supaya tidak galau ya. Kadang sekalipun kita coba maksimalkan test point, belum tentu bisa terdetek PC ya. Padahal eMMC juga bisa menyebabkan HP tidak terdetek PC. Oke, sekarang proses pemasangan eMMC. Jadi tekniknya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya HP mati total tidak connect PC, coba usahakan cabut eMMC nya dulu. Kalau misalnya eMMC nya dicabut belum connect PC juga, nah itu kemungkinan ada yang bermasalah dengan IC power, CPU, atau mungkin kapasitornya ada yang short ya. Oke, sekarang saya coba tes kembali. Ini dia hasil pemasangan eMMC ya. Teman-teman bisa lihat produk Skyhynix. Dan ini dia IC power yang diganti. Biasakan kerja yang rapi teman-teman ya, supaya kelihatan apa ya, enak dipandang mata ya. Kalau misalnya jatuh ke tangan teknisi lain juga, teknisi lain senang kerjakan ya.
padahal mungkin sudah rusak parah. Nah, ini saya coba colok cas tanpa pasang baterai. Mantap, teman-teman bisa lihat ya, logo Mi keluar ya. Oke, saya pikir kalau sudah seperti ini kondisinya pasti normal ya. Tinggal saya coba pasang kembali kelengkapannya. Ini juga jadi kebiasaan saya ya, tiap kali tutup kaleng-kalengnya saya bersihkan bekas-bekas sidik jari supaya ya kelihatan apa ya, kelihatan bersih saja ya. Kadang kalau kita bongkar mesin banyak sidik jari apalagi sampai karat, waduh kayaknya gimana gitu ya, kerja tapi tetap yang rapi. Ya, sekarang saya coba tes cas kembali. Loh, ini malah mati total ya. Coba lepas dulu konektor baterainya. Kalau dilepas bisa logo Mi, kalau dipasang malah mati. Oh, kayaknya ini lowbat teman-teman ya. Iya, jadi apa ya, kedip white blink ya, kedip-kedipnya ini seperti iya kasus HP lowbat. Oke, saya diamkan dulu beberapa menit dan ini dia sudah masuk ya teman-teman, logo petir, dan teman-teman bisa lihat pada saat dicas arusnya sebesar 1,13 ampere. Oke, saya diamkan dulu beberapa saat ya. Ya, ini sudah beberapa menit, kita coba tes. Oh, sudah lumayan ya, ada isi. Kita coba nyalakan dulu. Loh, ini kok belum nyala ya? Walah, kayaknya tombol on off nya ini keras ya. Iya, sudah logo Mi. Kita tunggu lagi apa yang terjadi. Ya, muncul Android. Mantap, sudah bisa masuk. Wah, waduh, iya sudah nyala, tapi sayang teman-teman, di sini muncul kerusakan lain ya, muncul mode handset. Iya, saya coba pastikan dulu ke tombol ya. Biasanya kalau kita tekan tombol pasti bunyi ya. Iya teman-teman, ternyata ini tidak ada suara tombol ya. Jadi saya bisa simpulkan memang karena kasus mode handset ini. Nah, untuk kasus mode handset ini nanti saya bahas di part kedua ya teman-teman. Tunggu saja kelanjutannya.